mendiskusikan Berisik tentang udah nih suaranya gede. Stranas Bisnis dan HAM. Kita akan mempertanyakan seberapa jauh sebenarnya Stranas dapat melengkapi Ranham dan bagaimana implikasinya terhadap implementasi bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi ceritanya Dewan Keamanan PBB, sambil menunggu teman-teman masuk, saya ceritakan konteks kerangkanya. Dewan Sidang PBB meluncurkan tentang guiding atau panduan untuk bisnis dan HAM yang sering disebut United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights atau UNGBS on BHR. Nah, karena itu dokumen panduan PBB yang sudah diterbitkan di 2011 ini memerlukan respon dan komitmen di tingkat nasional. Pemerintah sudah membuat Ranham di tahun 2000, dari tahun 2019 sampai tahun 2001, dan kemudian diteruskan dengan Ranham 2001 dan 2025. Beberapa di antaranya memang memberikan perhatian pada kelompok-kelompok khusus, terutama perempuan, anak, disabilitas, dan masyarakat adat. Nah, kita sedang mempertanyakan, kemudian Stranas mulai dibangun pada tahun 2017, mulai digagas, dan 2018 mulai dibahas, dan pada tahun 2020 mulai ada satuan gugus tugas nasional atau kayak Satgas Nasional begitu untuk mengakomodir Ranham bisnis dan HAM ini. Nah, sambil mencermati, dan karena ini juga partisipasinya masih belum terlalu banyak ya Stranas ini, sambil mencermati Stranas tersebut, mendapatkan informasi tentang Stranas tersebut, kita bisa juga mempertanyakan beberapa hal penting terkait dengan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam diskusi ini kita akan mendiskusikan tentang Stranas ini bersama dengan beberapa pakar yang sudah berkecimpung di dalamnya dari pemerintah maupun pakar. Yang pertama adalah Ibu Hajerati. Beliau adalah Direktur Kerjasama HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Beliau hadir tetapi melalui Zoom meeting. Kemudian Bapak Dida Gardera, beliau adalah Asisten Deputi Agro dan Pariwisata Kemenko Perekonomian. Lalu Ibu Siti Khoirunnikmah, Head of Program dari Oxfam Indonesia, dan Bapak Abdul Wahid, Senior Program Officer HAM dan Demokrasi Infid. Lalu yang terakhir adalah Ibu Bivitri Susanti. Beliau adalah pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia yang bernama Centera, yang cukup dikenal sangat kritis dan memberikan masukan dalam kerangka kebijakan. Nah, ada beberapa pesan. Ibu Herijati ternyata sangat ketat waktunya dan beliau berharap bisa menjadi narasumber pertama. Maka dengan ini kita sambil menunggu teman-teman yang masuk, kita mempersilahkan Ibu Hajerati untuk menyampaikan pandangannya. Harapannya cukup 15 menit, 10 sampai 15 menit sehingga kita punya waktu untuk diskusi yang cukup panjang. Silakan Ibu Hajerati. Kawan-kawan bagian teknis mohon dibukakan Zoom-nya supaya banyak teman-teman yang ada di floor dapat melihat Ibu Hajerati dalam menyampaikan presentasinya. Diskusi ini juga dilengkapi dengan bahasa isyarat
bagi kawan-kawan dengan disabilitas bisa memahami substansi yang sedang dibahas. Silakan tim teknis. Udah ya? Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Moderator. Ya, mohon maaf ini saya waktunya sangat terbatas ya karena sedang di regional conference bisnis dan HAM di Kementerian Luar Negeri. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Lanjut saja ya, lanjut untuk slide berikutnya. Ini terkait urgensi Stranas BHR sebagai pelengkap dari Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Ya, lanjut. Tim lanjut saja. Ibu Hera Jatinya, Ibu Halo? Haji Ratinya masih belum bisakah? Halo. Sudah. Halo? Ya. Saya sudah. Tes ya, silakan. Kenapa? Iya. Oke. Kedengeran suara saya, Bu? Iya, Bu. Nah, ya, soalnya ini suaranya kecil, dari sananya kecil banget. Oh, padahal suara saya keras banget ya, Bu, ini lambat. Oke, yang penting suara saya kedengaran ya, Bu ya? Ya, tapi suara Ibu cukup keras. Tim teknis minta tolong wajahnya narasumber di supaya share screen segala juga membantu untuk teman-teman bisa. Sudah buka kamera, Bu. Nah, ini sudah buka kamera. Terima kasih. Saya apa harus pakai buka masker? Silakan. Baik. Ini kan baik ya. Saya lanjutkan ya Bu, karena tadi sudah saya mulai. Baik, terkait dengan urgensi penyusunan Stranas Bisnis dan HAM, seperti kita ketahui bahwa sebenarnya ini sudah dilakukan lama sebelum UNGPs itu diterbitkan di 2011. Namun kita belum secara terstruktur untuk belum melembaga. Jadi hanya dilakukan oleh pemerintah melakukannya sendiri, kemudian masyarakat madani juga seperti itu, pelaku bisnis juga seperti itu, kemudian juga akademisi melakukan semua implementasi bisnis dan HAM di Indonesia, melakukan kajian-kajian, penelitian, diseminasi, kemudian juga ada pelatihan-pelatihan, ada edukasi, ada penguatan kepada aparat negara, kemudian juga ada penilaian dampak resiko, ada pembuatan panduan, dan ada keikutsertaan dalam jejaring regional ataupun internasional, hanya belum terstruktur. Jadi masih berjalan sendiri-sendiri, parsial seperti itu. Kemudian, ya lanjut. Kemudian, ini dilembagakan, implementasi bisnis dan HAM itu akhirnya dilembagakan, dijadikan jadi tidak terpisah-pisah. Ini kemudian kita bagaimana akhirnya pemerintah Republik Indonesia menyusun strategi nasional bisnis dan HAM ini sebagai menjadi suatu lembaga sebagai kebijakan daripada kebijakan nasional yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga ada masukan bersama dengan masyarakat madani, pelaku-pelaku bisnis, dan akademisi. Nah, ini adalah sebagai wujud dari tanggung jawab dari pemerintah dalam melaksanakan amanat konstitusi pasal 28I ayat 4 terkait dengan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, slide berikutnya adalah perkembangan dari bisnis dan HAM. Kita mulainya dari 2017, di mana ya slide sebelumnya ya ada perkembangan Stranas Bisnis dan HAM. Di situ kita mulai dari 2017 bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai National Focal Point. Pada saat itu sudah dilakukan kajian-kajian berupa ada kertas kebijakan bisnis dan HAM yang dilakukan oleh Komnas HAM dan INFIT juga, dan juga ada panduan umum bisnis dan HAM yang dikeluarkan oleh kementerian, yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri. Ini adalah sebenarnya menjadi cikal bakal dari Stranas Bisnis dan HAM. Di 2019 ada baseline studi terkait bisnis dan HAM di sektor perkebunan dan pariwisata.
Kemudian juga ini juga menjadi cikal bakal daripada penyusunan Stranas Bisnis dan HAM. Kemudian di 2020 National Focal Point diteruskan oleh Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Hukum dan HAM melakukan penyusunan Stranas Bisnis dan HAM yang saat ini masih berlanjut ya. Di 2021 juga kita ada peluncuran Prisma, aplikasi penilaian resiko bisnis dan HAM sebagai salah satu alat untuk korporasi untuk mengukur dirinya dalam pelaksanaan aktivitas bisnisnya ada pelanggaran HAM atau tidak. Kemudian kita juga sudah membentuk gugus tugas nasional bisnis dan HAM. Kemudian juga ada gugus tugas daerah bisnis dan HAM. Kemudian kita juga saat ini sedang dalam penyusunan strategi nasional bisnis dan HAM. Ya, lanjut. Dalam Stranas Bisnis dan HAM, slide berikutnya ya. Ada 3 strategi dalam bisnis HAM. Strategi pertama adalah peningkatan pemahaman kapasitas dan promosi dari semua pemangku kepentingan. Ini adalah strategi pertama di mana kita ketahui bahwa bisnis dan HAM ini adalah sesuatu yang baru bagi Kementerian Hukum dan HAM, kementerian dan lembaga maupun pelaku usaha. Sehingga strategi pertama adalah memang kita bagaimana kita meningkatkan pemahaman atau kapasitas bagi kementerian dan lembaga khususnya yang ada dalam gugus tugas nasional bisnis dan HAM ini untuk lebih paham terkait bisnis dan HAM, juga korporasi. Aksi-aksinya adalah antara lain adalah menyusun modul materi diseminasi untuk pelatihan, kemudian juga ada peningkatan kapasitas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pelaku usaha dan juga masyarakat sipil. Kemudian ada peningkatan peran media massa atau media sosial kementerian lembaga untuk promosi bisnis dan HAM. Jadi dari semua ini, dari kira-kira aksi yang ada di peningkatan atau strategi pertama ini adalah memang bagaimana upaya kita untuk memperkenalkan lebih jauh terkait bisnis dan HAM. Kemudian strategi kedua adalah pengembangan regulasi, kebijakan, dan panduan untuk mendukung penghormatan hak asasi manusia. Isinya antara lain bagaimana kita memetakan peraturan perundang-undangan yang terkait misalnya saja terkait investasi ataupun pelaksanaan daripada bisnis itu sendiri, karena seperti kita ketahui bahwa banyak peraturan juga yang tumpang tindih antara peraturan pusat dan daerah. Kemudian menyusun pedoman kebijakan praktis, kemudian juga ada harmonisasi perundang-undangan atau Perda dan kebijakan terkait dengan parameter hak asasi manusia. Jadi dalam peraturan tersebut adakah pelanggaran HAM dalam pasal per pasalnya, seperti itu kira-kira. Karena kita ada parameter HAM seperti yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 27 tahun 2011 atau 2013. Nanti saya cek ya. Terkait dengan parameter HAM dalam pembuatan peraturan, baik peraturan pusat maupun peraturan daerah. Kemudian juga memastikan pelaku usaha menyusun kebijakan terkait penghormatan hak asasi manusia. Dan strategi ketiga adalah menjamin pemulihan dan akses terhadap keadilan bagi korban dugaan pelanggaran HAM dalam praktek bisnis. Nah, ini adalah mendorong pelaku usaha untuk memasukkan mekanisme pengaduan dalam peraturan internalnya. Jadi ada mekanisme pengaduan yang dibuat oleh korporasi apabila terjadi misalnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri ataupun mungkin bisa saja dilakukan oleh antar pegawai di dalam korporasi tersebut. Juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang mekanisme pengaduan terutama bagi kelompok rentan dan juga memperkuat akses keadilan melalui penguatan bantuan hukum. Ya, saya lanjut. Oke, tinggal dikit lagi ya. Ya. Nah, ya, ini adalah Stranas Bisnis dan HAM sebagai pelengkap Ranham, bahwa di Stranas Bisnis dan HAM ini sebenarnya sudah sejalan dengan Ranham generasi yang kelima.
Ini adalah berlaku di 2022 sampai 2024. Nah, dalam Stranas ada aksi, subaksi, dan kriteria keberhasilan. Kemudian juga dipastikan dalam aksi sudah diinklusi, memperhatikan kelompok rentan, perempuan, anak, kemudian penyandang disabilitas, kelompok masyarakat adat, dan juga 4 kelompok sasaran di dalam Ranham. Kalau kita lihat irisannya di sini di Ranham, generasi kelima ada di kriteria hak perempuan, sasaran strategisnya adalah pemenuhan perlindungan hak perempuan yang dalam kegiatan atau peluang usaha bagi BUMD maupun swasta. Kemudian juga hak anak adalah program bebas pekerja anak. Kemudian hak penyandang disabilitas terpenuhinya kuota pekerja penyandang disabilitas di sektor swasta dan juga pemerintah. Kemudian juga tersedianya layanan keuangan ekonomi inklusi. Di hak kelompok masyarakat adat di sini adalah mendorong partisipasi kelompok masyarakat adat dalam proses perizinan dan perusahaan perkebunan. Ini kira-kira irisan yang ada dalam Stranas Ranham generasi kelima dengan Stranas bisnis dan HAM. Lanjut ya, sudah. Saya rasa untuk gugus tugas nasional mungkin sudah dibaca saja ya. Kemudian juga ada lanjut saja sampai di peluang ya. Di terakhir mungkin ya. Terus. Ya, ini adalah peluangnya adalah dibentuknya kerangka kebijakan yang akan digunakan pada dokumen Stranas bisnis dan HAM ini memakai Perpres ataupun Permenkumham. Ini masih dalam pembahasan di internal kami, kemudian juga kerjasama yang solid di bawah gugus tugas nasional bisnis dan HAM, kemudian mengembangkan strategi jangka panjang dengan output hasil yang terukur dan living dokumen yang senantiasa bisa dievaluasi dan diupdate sesuai dengan perkembangan yang berlangsung. Kemudian ada tantangannya adalah komitmen yang kuat dari pemerintah dan multi pihak, juga ada peningkatan pemahaman kesadaran dan kapasitas, dan pedoman perencanaan pelaksanaan MONEF dan pelaporan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hajirati, ini karena Ibu akan meninggalkan tempat, apakah berkenan menerima pertanyaan, 1-2 pertanyaan? Halo, teman-teman masih bisa dihubungi kah? Hilang ya? Nggak bisa? Baik, kita akan melanjutkan sesuai dengan permintaan. Narasumber berikutnya adalah Ibu Bivitri. Saya persilakan pada Ibu Bivitri untuk menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Dian, karena saya minta duluan karena sesuai TOR kan 12.30, jadi saya nanti harus minta izin juga 12.30 harus keluar dari ruang Zoom ini, jadi minta duluan dan terima kasih untuk mengizinkannya. Dan kalau boleh saya minta izin juga untuk screen sharing, masih di disable, tapi hostkan narasumbernya supaya bisa screen share. Oke, sudah sekarang. Baik, terima kasih. Jadi Ibu dan Bapak, apa yang akan saya sampaikan ini, PowerPoint ini lebih untuk panduan saya pribadi juga supaya ngobrolnya nggak ngalor ngidul begitu, karena waktu kita tidak terlalu banyak. Jadi ada hal-hal yang mungkin sebentar supaya screen share-nya dimunculkan di depan supaya yang di floor, yang luring bisa melihat screen share-nya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dian. Jadi boleh saya ulang sedikit. Apa yang akan saya sampaikan di PowerPoint ini lebih untuk guidance bagi saya juga, supaya pembicaraannya lebih maaf bergema suaranya. Oh, coba saya abaikan. Supaya pembicaraan saya lebih terfokus karena waktunya pendek. Namun mohon maklum apabila nanti banyak pengembangan yang keluar dari PowerPoint tapi ingin saya terangkan secara lebih mendalam, terutama setelah mendengar paparan singkat dari Ibu Herajati tadi. Pertama, saya kira banyak sekali tentu saja di ruangan Zoom ini maupun di ruangan di Semarang yang mengikuti secara luring yang
sudah mengetahui cukup banyak soal business and human rights. Tapi yang ingin sekali saya tekankan kembali dan untuk membawa kita on the same page, mengingatkan soal 3 pilar yang sangat-sangat penting. Dan 3 pilar ini penting nanti akan saya kaitkan dengan mengapa kemudian kebijakannya harus memenuhi 3 pilar ini. Dan tadi kita sudah mendengar dari Ibu Herajati kurang lebih progres dari gugus tugas itu seperti apa. Nah, tapi izinkan saya mulai dengan ini untuk mengatakan bahwa 3 pilar ini adalah istilahnya kan kalau di sana itu dasarnya gitu ya, grounding principles kalau kita membaca UN guiding principles-nya ya. Yang pertama kewajiban negara, yang kedua tanggung jawab pelaku bisnis, dan yang ketiga adalah akses untuk pemulihan. Nah, yang ingin saya tebalkan dari UN guiding principles itu adalah alasan mendasar mengapa tiba-tiba kok kita mengikutkan bisnis dalam persoalan HAM. Nah, jadi saya ingin mengangkat kembali untuk jadi paradigma kita soalnya ya, saya mau berangkatnya dari sini. Bisnis dan HAM ini terobosan besar dalam pemikiran HAM. Jadi dia berbeda dengan generasi-generasi HAM sebelum ini yang kita sudah tahu, yang sebenarnya kan seperti mengenali kelompok atau tipe-tipe baru dari tipe baru dalam tanda kutip ya, mengenalinya gitu sebagai kerangka hukum HAM internasional, tipe-tipe baru seperti misalnya hak sipol ya, ESOP dan lain sebagainya. Tapi bisnis dan HAM ini tidak seperti generasi-generasi sebelumnya itu yang mengenalkan suatu tipe pelanggaran HAM ataupun tipe hak asasi manusia, tapi cara pandang baru gitu. Dan cara pandang baru ini juga jadi penting karena kan kalau kita perhatikan pemikiran mengenai demokrasi dan negara hukum itu juga sebenarnya sudah banyak sekali dari agak lama diwarnai soal peran korporasi dan komunitas bisnis pada umumnya. Nah, itu yang tadinya sebelum UN Guiding Principles ini keluar belum dijangkau oleh HAM. Sehingga HAM hanya berbicara soal ada duty barrier, yaitu negara. Ya, makanya konsep hukum HAM internasional itu selalu pada intinya menekankan 3 obligasi dari negara sebagai duty barrier. Kan cara pandangnya dulu seperti itu. Padahal kita seperti tadi saya katakan, kita tahu bahwa dalam analisis-analisis demokrasi dan negara hukum, kita sudah kenal juga nih ada satu klaster. Dia aktor juga dalam pelaksanaan segala aspek demokrasi dan negara hukum. Dia bukan negara, tapi dia juga tidak bisa kita kategorikan sebagai civil society yang biasanya kemudian yang harus jadi fokus dari apa yang dilaksanakan oleh negara sebagai duty barrier dalam konteks hak asasi manusia. Tapi ini ada entity lain nih, ada entitas yang unik yang bukan civil society, yang bukan negara. Dia tidak kena duty barrier dalam pandangan HAM yang klasik dalam tanda kutip karena dia bukan negara. Padahal dia konkret sekali kalau bicara soal katakanlah pengupahan untuk buruh. Iya betul, politik pengupahan ada di tangan negara, tapi pelaksananya adalah bisnis. Nah, selama ini belum bisa dijangkau. Nah, UN Guiding Principles ini sebenarnya membantu kita untuk mampu menjangkau aktor yang namanya bisnis tadi. Jadi dengan cara pandang ini, Ibu dan Bapak sekalian, yang ingin saya katakan adalah kita jadi harus benar-benar membutuhkan pendekatan baru juga ketika kemudian kita mengadopsinya ke dalam sistem hukum kita. Nah, sekarang saya jadi masuk ke kacamata hukum dan kebijakan Indonesia. Jadi gimana kita harus mengadopsi UN Guiding Principles itu? Karena dia cara pandang baru, jadi dia tidak sekedar misalnya hanya bisa dimaknai dengan menambahkan hal-hal baru atau yang sudah terjadi dalam ranah HAM yang sekarang, yaitu dijadikan mainstream di klaster-klaster yang sudah ada. Bila hal itu yang dilakukan, menjadi tidak cukup karena sebenarnya paradigma baru yang dibawa oleh UN Guiding Principles ini adalah supaya menyasar si aktor non-negara namun bukan civil society itu. Nah, cara pandang ini memang jadi agak unik gitu ya. Karena itulah
tiga pilar tadi yang saya sebutkan waktu awal itu bukan sekedar yang akan membantu kita, makanya namanya guiding principles, yang akan membantu kita untuk bisa meletakkan paradigma untuk menyasar aktor non-negara, non-civil society itu ke dalam kebijakan kita. Begitu. Jadi, misalnya, untuk RAN-HAM 2021-2025 saja, misalnya, isu bisnis dan HAM tidak masuk sebagai secara eksplisit disebutkan. Gitu. Jadi, dia hanya akan diintegrasikan. Itu yang jadi kritikan. Makanya adanya gugus tugas yang tadi Ibu Herajati juga sudah menyampaikan, sudah ada progres yang sangat mendalam, tinggal bentuknya tadi ya kata Ibu. Sebenarnya tadi saya juga sudah baca beritanya, saya update diri saya sendiri, memang sudah sangat jauh dan tentu saja harus diapresiasi dan karena itu kemudian harus kita dorong untuk secara maksimal menjalankan UN Guiding Principles tadi. Karena memang kita masih dalam kategori yang ketiga, kalau kita lihat kategori di sini. Ada negara yang telah memiliki RAN-nya secara khusus, ada yang sudah memiliki tapi ada bab khusus. Nah, kita pun tidak masuk kategori ini, karena kita nggak punya bab khususnya, melainkan diintegrasikan ke bab-bab yang sudah ada, begitu ya. Jadi sebenarnya belum mendapat perhatian khusus. Nah, yang tengah terjadi kan ini, Indonesia ada di yang ketiga ya, yang sedang menyusun dan mudah-mudahan sebentar lagi selesai. Jadi itulah sebabnya mengapa kemudian gugus tugas ini perlu kita apresiasi. Nah sekarang yang terkait dengan RAN-HAM 2021 sendiri yang jadi mudah-mudahan bisa jadi masukan lebih jauh begitu. Walaupun kita nanti akan ada Stranas, nanti kita lihat lebih jauh juga. Untuk RAN-HAM sendiri seperti yang tadi saya katakan. Kalau kita lihat tiga pilar bisnis dan HAM dalam UN Guiding Principles tadi, ternyata sebenarnya baru ada pilar yang pertama, yaitu soal masih di kerangka negara sebagai duty barrier. Jadi si korporasi yang memegang tanggung jawab itu belum disasar, gitu. Dan akses to remedy-nya juga belum ada. Barangkali kenapa belum disasar korporasinya? Karena masih ada pandangan, karena konteksnya RAN-HAM ya. Ini adalah RAN-HAM sebagai panduan bagi semua KL di bawah pemerintah. Gimana nih untuk memajukan? Kan kalau kita baca RAN-HAM kan pasti tujuannya seperti itu. Ada evaluasinya juga yang saya kira harus kita apresiasi yang cukup baik gitu ya. Sehingga sudah dikenali bahwa ada kelemahan-kelemahan dan sekarang ingin dimajukan. Tapi tetap paradigma baru ini memang belum masuk dalam RAN-HAM 2021. Nah, kemudian juga nomenklatur bisnis dan HAM sendiri juga tidak masuk di RAN-HAM. Nah, tapi juga saya juga sudah baca masukan dari INFIT misalnya agar masuk beberapa hal yang juga penting untuk dimasukkan dalam Stranas begitu ya. Tapi yang ingin saya berikan masukan secara khusus adalah pertama, sayang sekali tadi Ibu Hera menjelaskannya agak terburu-buru ya karena saya juga lihat jadwalnya memang lagi ada topik serupa juga ya dalam sebuah konferensi internasional. Tapi kita harus betul-betul memastikan agar tiga pilar ini betul-betul masuk dalam bentuk peta jalan kebijakan berikut penilaiannya. Sehingga perlu ada parameter penilaian di level nasional supaya kita bisa sedapat mungkin bisa menangkap realita bisnis dan HAM di Indonesia. Dan saya kira walaupun ini sudah di ujung, saya kira tetap saja penting untuk mengikutsertakan sebenarnya kalangan aktor bisnis dan masyarakat sipil gitu yang saya kira mesti lebih supaya juga di satu sisi bisa efektif sekali, di sisi lainnya juga realistis. Gitu. Itu yang harus jadi acuan penting. Nah, jadi Ibu Bapak tadi waktu mendengar paparan singkat Ibu Herajati, saya sempat mendengar apakah misalnya pilihan Stranasnya ini nanti Perpres atau
Permen Hukam misalnya gitu. Sedikit masukan di situ, kalau memang bisa diupayakan, saya kira tentu saja Perpres itu paling baik. Kenapa? Karena kalau peraturan Menteri Hukum dan HAM levelnya akan terlalu di bawah, ya karena kita juga tahu masalah klasik dalam pemerintahan kita adalah masalah koordinasi lintas sektoral. Ya, jadi saya kira kalau sesama kementerian yang mengatur untuk kementerian-kementerian lainnya, saya kira akan banyak sekali tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaannya. Tapi kalau levelnya adalah peraturan presiden, dan saya kira itu pula sebabnya Ranham juga bentuknya Perpres, masalah klasik tadi atau tantangannya nanti tidak akan menjadi terlalu besar mudah-mudahan, karena levelnya lebih tinggi sebagai peraturan perundang-undangan. Karena kita tahu kan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu ada yang hierarkikal, yang pasal 7, mulai dari Undang-Undang Dasar, sampai Perda, dan Perpres ada di situ, di bawah Undang-Undang dan di bawah PP, tapi peraturan menteri itu masuknya di pasal 8, bentuknya peraturan lainnya, begitu ya. Tentu saja juga peraturan perundang-undangan, tapi itu tadi, akan ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi ketika level kementerian akan mengatur kementerian lainnya. Ada ego sektoral yang kemungkinan besar akan muncul, sehingga saya kira bentuk pengaturannya seperti apa itu juga menjadi penting. Dan jangan lupa, saya kira tugas dari gugus tugas juga menjadi penting untuk memastikan supaya peraturan atau Sranas ini nantinya akan benar-benar bisa berjalan dengan baik, sehingga penelitian-penelitian ataupun pengecekan di lapangan itu juga akan, kalau seandainya bisa dimasukkan sebagai cara untuk mengatur atau membuat parameter penilaian di level nasional tadi, bisa maksimal dilaksanakan, itu akan sangat baik untuk dilakukan. Nah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan sebagai sebagai penghangat diskusi kita, Mbak Dian. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi kalau saya masih sempat ya. Kalau tidak, barangkali dalam kesempatan lainnya kita bisa diskusikan lebih lanjut. Saya minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mbak Dian. Barang 1, 2. Oke, ya Mas silakan singkat saja ya, jangan terlalu panjang karena narasumbernya akan segera meninggalkan tempat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, kami dari PKS terkait dengan paparan yang baru saja dipaparkan oleh Bu Komar. Hal baru buat kami. Banyak HAM bukan bisnis. Pertanyaannya adalah HAM yang dibisniskan atau memang bisnis yang ada hubungannya dengan HAM. Contoh konkret adalah terkait dengan peningkatan ekonomi. Ketika ada retail besar, kemudian menggulung retail pedagang-pedagang kecil, apakah ini hal yang dilindungi oleh aturan-aturan tersebut? Itu aja contoh konkretnya. Dan bagaimana aturan yang akan dilaksanakan, dan apabila ada hal pelanggaran yang dilakukan oleh retail besar atau pengusaha besar terhadap pengusaha yang kecil atau pengusaha dalam hal ini pengusaha lokal, ini bagaimana? Apakah akan ditindaklanjuti ke arah ranah hukum atau ada mediasi atau hal seperti apa? Terima kasih. Ya, itu satu pertanyaan penting, dan untuk kepentingan rekomendasi Mbak Bivitri, saya menanyakan 2 hal ini karena kewajiban nanti harus ada rekomendasi. Pertama, di rekomendasi ketiga itu yang disebutkan adalah pelibatan semua pihak di bagian pengaturan. Apakah ini tidak termasuk juga dengan bagaimana mengimplementasi semua pihak untuk mendorong implementasinya dan juga monitoringnya gitu. Jadi tidak hanya di pengaturan tapi implementasi, pengaturan, implementasi, dan monitoringnya. Satu itu. Yang kedua, apakah karena Mbak Bivitri ini cukup
paham dengan Undang-Undang Cipta Kerja, apakah ini bisa bertabrakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dan kalau bisa, apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dian. Mbak Dian, ini pertanyaannya tajam sekali yang terakhir, saya senang tuh pertanyaan itu. Tapi saya mulai dari yang pertama. Terima kasih. Yang pertama soal, ini pertanyaannya penting sekali. HAM yang dibisniskan atau bisnis yang ada kaitannya dengan HAM. Bagus sekali ini ditanyakan karena memang kita harus clear ya. Jadi sebenarnya business and human rights itu lebih banyak soal tanggung jawab pelaku bisnis, jadi korporasi begitu ya, dalam hal-hal yang terkait dengan pemenuhan penghormatan dan juga perlindungan hak asasi manusia. Jadi selama ini 3 obligasi tadi kan hanya dibebankannya kepada negara. Nah sekarang dibagi juga dong kepada korporasi, karena kenyataannya korporasi yang banyak sekali juga melakukan pelanggaran HAM. Dan negara kemudian tugasnya jadi membantu mengawasi supaya korporasi tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, dalam kaitannya dengan kasus yang ditanyakan soal retail besar, retail kecil, ini sesungguhnya lebih tepat untuk kita lihat dalam konteks persaingan usaha. Nah, ini juga sudah jadi tugas dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Masih ada kritik di situ, tapi itu bukan wilayah dari apa yang dibicarakan dalam bisnis dan HAM. Bisnis dan HAM itu sebagai contoh misalnya ketika cukup banyak, yang lebih konkret begini, kita ingat sebenarnya ada upaya dari Kementerian Perikanan dan Kelautan yang terdahulu, bukan yang sekarang, untuk misalnya mensyaratkan setiap pengusaha yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan itu memenuhi HAM-nya. Maksudnya begini, kita tahu bahwa kemarin banyak sekali pelanggaran HAM. Ternyata buruhnya itu dibawa ke tengah laut, nggak pernah dikasih gaji, kalau sakit nggak dirawat, kalau meninggal dibuang ke laut. Itu luar biasa melanggar HAM-nya sebenarnya. Dan itu dilakukannya oleh korporasi. Nah, sehingga dulu Menteri Perikanan yang dulu ingin mengubah itu. Sehingga dikeluarkanlah ketentuan supaya ada business and human rights untuk korporasi-korporasi itu, ada auditnya. Nah, nasibnya sekarang bagaimana kita tidak tahu, tapi itu saya contohkan sebagai bentuk dari pelanggaran HAM oleh aktor dari pihak korporasi. Dan pelanggaran lainnya sebenarnya cukup banyak, misalnya ketika ada cara bekerja yang tidak manusiawi di pabrik-pabrik misalnya, yang mungkin ilegal, mungkin juga legal, tapi mungkin juga legal pabriknya, tapi perlakuannya disembunyikan. Misalnya ketika mereka memperkerjakan pekerja anak atau memperkerjakan buruhnya, jam kerjanya tidak manusiawi, 18 jam, 20 jam shift-nya misalnya ya, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itulah yang akan masuk ke dalam wilayah pengaturan soal bisnis dan HAM. Kalau soal retail besar yang mematikan retail kecil, walaupun kita punya perhatian dan kepedulian yang sama besarnya, tapi wilayah pembagian wilayahnya dia ada di tempat lain, yaitu di persoalan persaingan usaha. Kemudian pertanyaan Mbak Dian, pelibatan semua pihak, apakah juga termasuk Mones? Nah, saya kira mengenai Monesnya Mbak Dian, kalau saya masih berpegangan bahwa ketika suatu eksekusi dari suatu peraturan, apabila diawasinya oleh orang yang juga membuat peraturan dan harusnya menjalankan peraturan itu, maka Monesnya bisa dipastikan tidak akan maksimal. Pasti akan ada bias. Gitu. Jadi saya kira aturan main untuk Mones baik sekali bila dibuat bersama, jadi lebih realistis begitu ya. Saya terpikir misalnya kamar-kamar dagang dan industri ya bisa diikutsertakan, atau perusahaan himpunan-himpunan pengusaha gitu ya bisa diikutsertakan. Jadi lebih realistis gimana caranya untuk mengukur pelaksanaan bisnis dan HAM ini di lapangan, misalnya dampaknya pada perempuan, soal soal iklim dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika mereka dilibatkan dalam Mones secara langsung, saya khawatir nanti malah akan ada bias tertentu begitu, karena ya ini adalah kelompoknya.
Ya, jadi saya kira itu juga yang harus diperhatikan. Mungkin mereka berhenti di tataran membuat aturan main untuk Monex, tapi tidak untuk melaksanakan Monex itu sendiri. Dan sebenarnya sebaiknya Monexnya itu dilaksanakan tidak hanya mengikutsertakan pihak pemerintah, tapi juga stakeholders lain yang bisa secara objektif menilai pelaksanaan bisnis dan human rights ini. Yang ketiga ini, atau pertanyaan Mbak Dian yang kedua, ini yang sangat penting nih saya kira ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah bisa bertabrakan? Sangat bisa bertabrakan sebenarnya ya, karena yang kita ketahui paradigma Undang-Undang Cipta Kerja sendiri memang untuk mengedepankan bisnis. Dan bahkan atas nama bisnis pula, atas nama pembangunan, beberapa hak asasi manusia sekarang juga dalam kondisi terancam. Kalau kita baca pasalnya saja, ya kalau kita mau berdebat soal Undang-Undang Cipta Kerja, mungkin pendukung akan bilang, coba buktikan pasal mana yang melanggar HAM. Mungkin kita tidak akan ketemu. Tapi yang harus kita telusuri adalah dampak dari suatu pasal. Misalnya yang sekarang sedang dibicarakan adalah penentuan upah minimum regional, ya, yang formulanya jadi berubah karena Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ada beberapa bagian lain dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang terutama karena pemberian izin untuk pelaku usaha ya, yang sekarang jauh dipermudah begitu. Dipermudah itu baik kalau konteksnya efisiensi, tapi kan pertanyaannya apakah itu juga akan punya dampak yang buruk juga pada lingkungan soalnya. Nah, itu misalnya hal seperti itu yang saya kira sudah banyak juga kajiannya yang ternyata membuktikan bahwa ada beberapa bagian pasal-pasal sebentar ya. Maaf ya, tadi ada gangguan sedikit. Dan pasal-pasal itu misalnya akan bertabrakan sebenarnya dengan cara pandang business and human rights ini. Cuma kembali ke topik kita, harapannya adalah kerangka pengaturan yang tidak baik bagi hak asasi manusia dan lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini mudah-mudahan paling tidak bisa dimitigasi dengan adanya ranah tentang business and human rights. Dimitigasi dalam arti kita jaga aturan mainnya yang lebih konkret, karena Stranas kan harusnya lebih konkret nih, mencegah ada pelanggaran HAM oleh korporasi. Lebih konkret, kemudian diawasi. Ya, karena memang banyak sekali dari Undang-Undang Cipta Kerja itu yang baru berdampak buruk pada HAM ketika dilaksanakan. Nah, pelaksanaannya ini yang kita kunci dengan aturan-aturan main di Stranas. Itu Mbak Dian, mudah-mudahan cukup. Ya, terima kasih Mbak Bivitri. Sangat menolong kita untuk mendiskusikan yang selanjutnya. Kami akan karena tadi Mbak Bivitri akan akan meninggalkan ruangan, jadi kami terima kasih atas ilmu yang diberikan sehingga ini berguna bagi kawan-kawan semua yang ada di sini maupun di Zoom. Terima kasih Mbak Bivitri. Nah, berikutnya kita akan berbicara mendengar Bapak Dida. Bapak apa Ibu ini? Dida Gardea. Seingat saya Bapak ini, beliau Bapak dari Asisten Deputi Agro dan Pariwisata Kemenko Perekonomian. Dipersilakan untuk dimunculkan di dalam Zoom narasumber berikutnya. Masih. Ya, selamat siang Pak Dida Gardera. Implikasi yang akan disampaikan soal implikasi Stranas terhadap bisnis dan HAM di Indonesia, yang dua isu penting, pertanian, perkebunan dan pariwisata nampaknya menjadi fokus dari Stranas yang sudah ada. Silakan Pak untuk menyampaikan PPT-nya, presentasinya. Ya,
Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih Infit sudah mengundang untuk berdiskusi hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan Bu Hajarati, Bu Fitri, Pak Abdul dan Bu Siti. Beberapa hal sudah disampaikan tadi oleh Bu Hajarati dan juga Bu Fitri. Jadi tugas saya sudah rada ringan sedikit. Tapi intinya dengan adanya UNGP dan juga akan coba kita terjemahkan di dalam strategi nasional bisnis dan HAM di Indonesia, kita sangat berkomitmen gitu untuk bagaimana bisnis dan HAM ini bisa berjalan selaras dalam kehidupan bisnis atau usaha di Indonesia. Nanti mungkin akan saya singgung sedikit juga terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ada 3 pilar tadi sudah disampaikan. Dari sisi pemerintah kita berkewajiban untuk melindungi HAM dan salah satu upayanya juga sudah sudah diterjemahkan di dalam Perpres Ranham. Kemudian juga bagaimana perusahaan bisa lebih bertanggung jawab atau menghormati HAM. Dan yang terakhir, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bagaimana proses pemulihannya. Nah, 3 pilar inilah yang diatur di dalam Stranas nantinya yang menerjemahkan dari UN Guiding Principles tadi. Tentunya ini akan mengelaborasi dan juga melengkapi dari Perpres Ranham. Tadi usulan Bu Fitri agar nanti Stranas Bisnis dan HAM ini dalam bentuk Perpres akan kita cermati betul. Pada prinsipnya setuju karena memang ini sangat lintas sektor, maka memerlukan pengaturan yang bisa mengintegrasikan semua sektor tersebut, dan itu juga sudah tercermin di Satuan Tugas Bisnis dan HAM yang dikukuhkan lewat SK Menkumham. Itu terdiri dari hampir semua, atau bukan hampir, melibatkan semua sektor yang terkait dan tidak hanya pemerintah, tapi semua pihak, terutama teman-teman NGO juga terlibat di situ. Nah, ini salah satu wujud juga dari pemerintah bagaimana hak asasi manusia itu bukan hal yang bukan hal yang menjadi eksternalitis, tapi sudah menjadi internal dari semua aspek dalam berbangsa dan bernegara. Kalau kita lihat fokus dari kelompok sasaran Ranham itu sangat eksplisit di situ, bagaimana kita menjamin HAM bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan juga kelompok masyarakat. Nah, ini yang nanti coba dielaborasi dari salah satu sudut sektornya atau pelaku utama, yaitu bagaimana bisnis, dunia bisnis bisa merekognisi, dan bukan hanya merekognisi, tapi memperhatikan secara serius sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap keempat kelompok ini. Kemudian kita bisa lihat, tadi juga mungkin sudah disinggung sedikit, tipologi yang terkait dengan HAM, itu yang pada umumnya terkait dengan lahan, ketenagakerjaan, dan juga lingkungan hidup. Nah, ini yang menjadi concern kita, bagaimana di 3 sektor ini tidak terjadi lagi pelanggaran HAM gitu ya. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu mencoba menjadi solusi bagi salah satunya HAM di sini. Nah, betul konsep dari Undang-Undang Cipta Kerja ini kan untuk meng-create pekerjaan, dan salah satu motor utama dari bagaimana meng-create pekerjaan itu adalah dunia usaha. Nah, dunia usaha ini dari kecil sampai yang sangat besar,
Nah, untuk yang kecil, tadi mungkin ada pertanyaan, itu kita sudah melakukan kebijakan yang sangat afirmatif, banyak sekali dukungan-dukungan buat usaha mikro, kecil, menengah, di mana beberapa tanggung jawab itu diambil oleh pemerintah, misalnya terkait dengan AMDAL pun gitu ya. Apabila kegiatan kecil itu diharuskan AMDAL karena tingkat resikonya, maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, tadi sudah disebut juga untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini ada dua pintu gerbang lah supaya setiap usaha tersebut komit dan menjaga lingkungan. Yang pertama itu dari penentuan resiko usaha. Di situ ada 4 aspek yang harus diperhatikan: kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan keterbatasan sumber daya alam. Jadi dari aspek lingkungan sendiri ada 2, yaitu bagaimana menjaga lingkungan dan bagaimana mencermati keterbatasan sumber daya alam. Apabila satu kegiatan beresiko tinggi terhadap salah satu, maka dia harus melalui mekanisme perizinan. Nah, yang kedua itu melalui mekanisme AMDAL atau yang sekarang dikenal dengan persetujuan lingkungan. Ini juga prosesnya saja yang mudah dipercepat, tapi kaidah-kaidah prinsip-prinsip terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak berkurang sama sekali. Begitu juga dengan keterlibatan masyarakat. Nah, jadi saya setuju memang ada beberapa hal yang sepertinya debatable, tapi apa yang tertulis dan juga proses reformasi dari sisi perundang-undangan ini sudah berjalan dan sudah sangat baik, namun memang proses implementasinya supaya tadi tidak keluar atau diterjemahkan berbeda perlu dikawal oleh semua pihak. Untuk itu tentu kami dari pemerintah mengajak semua pihak, teman-teman dari daerah, kemudian NGOs, kemudian juga akademisi untuk sama-sama mengawal di sini. Yang pasti dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, kalau dulu mungkin saya sering mengistilahkan itu kalau seperti kita main bola nih, kita mendribble dari belakang sampai di depan gawang, kita udah habis tenaga, nggak bisa menggolkan bola gitu ya. Karena kita habis waktunya, effortnya di perizinan yang sangat kompleks. Nah, sekarang kita balik, mungkin prosesnya dipermudah, tapi pengawasannya nih, penegakan hukumnya yang diperketat. Kita akan mengacu kepada standar. Nah, kalau standar itu dilanggar, termasuk pelanggaran terhadap HAM, maka perusahaan itu tersebut bisa di-stop, termasuk aspek lingkungan. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap standar lingkungan, baku mutu lingkungan, daya dukung lingkungan, maka dalam hal ini yang mewakili pemerintah, KLHK bisa dapat men-stop kegiatan tersebut dan izin usahanya bisa dicabut. Nah, ini beberapa hal yang inline. Nah, mungkin nanti tugas dari gugus tugas inilah yang merangkai semua itu, sehingga apa yang kita tulis, yang sudah menjadi kebijakan dan yang kita harapkan bersama tersebut itu bisa berjalan lebih baik. Ya. Hal yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan, salah satu yang sudah menjadi komitmen kita juga di pemerintah, bagaimana dunia usaha ini bisa menerapkan konsepsi yang katakanlah ramah terhadap HAM, itu harus diberi contoh. Nah, untuk contoh tersebut kita akan memulainya dari BUMN. Jadi jangan sampai BUMN kita yang notabene adalah milik dari pemerintah, milik dari negara, itu melanggar HAM. Nah, jadi mungkin ada beberapa pilot project, beberapa juga mungkin yang kebetulan sektornya saya kawal, misalnya di agro,
atau di pariwisata itu harus paling dulu menerapkan konsepsi dari bagaimana bisnis dan HAM ini bisa berjalan bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin bisa diperdalam dalam diskusi. Terima kasih. Baik, Pak Dida. Terima kasih. Ibu Bapak sabar sebentar supaya masing-masing teman-teman ini bisa 15 menit menyampaikan, syukur bisa kurang lalu kita bisa berdiskusi. Begitu ya. Nah, silakan Mbak Nima, tim mohon bantuannya untuk memasangkan PPT-nya Mbak Nima, Ibu Nima supaya lebih cepat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili Oxfam di Indonesia untuk menyampaikan perspektif kami terkait dengan pentingnya inklusi gender ya, ataupun keadilan gender di dalam Stranas BHR. Sambil menunggu teman-teman untuk menayangkan PPT ya, jadi saya mulai dari mungkin nanti saya akan mengawali dari konteksnya. Jadi ini semakin urgent karena kita sekarang masih di tahap masih di situasi pandemi. Jadi ada banyak hal yang memang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ke slide yang ketiga ya. Konteksnya pertama terkait dengan COVID dan ketimpangan gender. Mungkin langsung ke slide yang keempat, teman-teman. Ya, ini saya mengambil beberapa laporan, mohon maaf masih dalam bahasa Inggris. Ini adalah beberapa studi yang dilakukan oleh Oxfam secara global ya, bagaimana situasi COVID itu ternyata memperdalam atau memperlebar ketimpangan, khususnya ketimpangan gender. Jadi ini bukan hanya dalam konteks Indonesia, tapi sebenarnya ini adalah gambar secara global. Pertama, kalau kita lihat 56% ini adalah responden yang diambil dari ekonomi ya, ekonomis dari seluruh dunia, itu menyebutkan 50% mereka berpikir bahwa situasi COVID itu akan memperlebar ketimpangan gender. Kemudian juga ada fakta menyebutkan bahwa perempuan itu lebih sulit recovery, lebih sulit untuk mendapatkan kembali pekerjaannya ketika kehilangan pekerjaan. Jadi dibandingkan laki-laki, perempuan jauh lebih sulit dibandingkan laki-laki untuk mendapatkan kembali pekerjaannya. Kemudian mayoritas perempuan lebih dari 50% itu juga kehilangan pekerjaan karena pandemi. Dan juga ada banyak cerita atau testimoni dari perempuan menyebutkan bahwa situasi ini memang semakin sulit karena kehilangan pendapatan, karena kehilangan pekerjaan, dan semakin sulit lagi karena ini dialami oleh perempuan. Slide berikutnya, tadi sebelum yang berikutnya ya, slide berikutnya, COVID dan perempuan. Jadi ini juga studi yang dilakukan oleh kami, khususnya mengcapture bagaimana perempuan menghadapi situasi ini. Mungkin yang slide berikutnya ya, itu menunjukkan bahwa perempuan itu lebih resilient, jadi lebih tangguh dan memiliki kapasitas yang baik selama pandemi, khususnya dalam hal memastikan kesehatan keluarga, pangan, dan pemberdayaan ekonomi. Perempuan itu juga resilient ketika perempuan itu dituntut untuk memastikan kesejahteraan keluarga di tengah situasi pandemi. Namun, sisi lainnya ini yang paradoks, perempuan lebih rentan dibandingkan laki-laki karena tanggung jawabnya yang beragam, mulai dari peran produksi sampai reproduksi. Termasuk juga tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, terutama selama pandemi. Perempuan itu juga rentan mengalami kekerasan fisik dan kekerasan ekonomi selama pandemi. Selain itu juga perempuan memiliki kerentanan ya dalam hal kekerasan yang dialami oleh perempuan. Jadi ada situasi paradoks di mana satu sisi perempuan itu lebih resilient terkait dengan
kesejahteraan keluarga, tapi di sisi lain perempuan itu sebenarnya lebih rentan dalam situasi ini. Slide yang ke-6 terkait dengan cerita dari komunitas. Nah, ini tadi saya mengawali gambaran dari survei-survei kajian-kajian yang dilakukan oleh Oxfam di banyak negara terkait dengan situasi pandemi ini dan dampaknya terhadap perempuan. Kemudian bagaimana situasi ini kalau kita lihat dalam situasi yang ada di komunitas. Nah, ada banyak cerita inspiratif ya. Jadi cerita yang pertama ini kita ambil dari proyek kami itu di NTT dan NTB, di mana perempuan itu berkumpul untuk kemudian mengembangkan ekonomi mikro dan bagaimana kemudian ekonomi ini meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Jadi ada inisiatif-inisiatif itu. Kemudian juga ada cerita kedua di slide yang ke-8, itu bagaimana kemudian sepasang suami istri itu berprofesi sebagai petani udang. Ini terkaitan dengan program kami yang ada di Sulawesi Selatan. Bagaimana program ini kemudian menargetkan transformasi gender dalam rantai dan investasi bisnis yang bertanggung jawab di sektor udang. Karena kita tahu bahwa Indonesia merupakan produsen budidaya udang nomor 4 terbesar di dunia. Nah, Waris dan UGA ini selain sebagai guru sekolah dasar juga mendukung inisiatif-inisiatif usaha mikro, tetapi juga inisiatif tersebut juga menghormati dan standar-standar yang inklusif yang mempromosikan transformasi gender. Di slide berikutnya, bahwa inisiatif itu juga mendapatkan pengakuan ya dari pengambil kebijakan, misalnya ada kunjungan yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Nurdin Abdullah ke ke usaha Abon Bandeng yang dilakukan oleh kelompok perempuan. Nah, ini cerita inspiratif. Cerita-cerita inspiratif yang kita tahu mereka bisa ya, artinya mereka bisa mengembangkan ekonomi kecil, ekonomi usaha yang kemudian bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarganya. Di slide yang berikutnya, yang di slide 10, itu juga inisiatif-inisiatif lainnya bagaimana kita mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dan kemudian memulai transformasinya dengan menerapkan standar ASIC di Indonesia, yaitu standar yang mendukung transformasi gender khususnya di sektor aquaculture di Indonesia. Nah, itu adalah beberapa inisiatif yang cukup baik, walaupun kalau kita lihat di slide yang ke-11, itu menunjukkan bahwa COVID itu telah karena adanya COVID dan kemudian adanya pembatasan yang berlaku, meningkatkan kerja pengasuhan tidak berbayar atau kita biasanya menyebut unpaid care work, yang itu menambah beban perempuan. Tetapi ada juga kabar baiknya bahwa dalam situasi COVID adanya tren laki-laki juga mengerjakan pekerjaan pengasuhan. Jadi kalau sebelumnya mungkin jumlahnya sedikit, dalam situasi COVID ini tren itu semakin meningkat, laki-laki juga terlibat dalam kerja pengasuhan. Kerja-kerja tersebut paling banyak untuk akses air bersih, menyiapkan pakaian, membersihkan rumah. Nah, menariknya kalau kita lihat ini data yang diambil dari data global juga, ternyata dalam kerja-kerja pengasuhan itu perempuan tingkat stresnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jadi tingkat stresnya lebih tinggi, motivasinya tidak termotivasi itu juga semakin tinggi. Sementara laki-laki lebih rileks dan happy ketika ada di rumah, atau misalnya kerja dari rumah, atau misalnya pembatasan sosial ini, tingkat kebahagiaan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat perempuan karena kerja pengasuhan perempuan semakin meningkat di tengah situasi pandemi. Nah, dalam situasi tersebut dari banyak-banyak termasuk praktek-praktek baik di tengah komunitas, sebenarnya kita coba meng-highlight di slide yang ke-13, bagaimana sih seharusnya bisnis dan HAM ya. Jadi saya agak cepat aja, jadi bagaimana bisnis dan HAM itu seharusnya, mungkin bisa langsung ke slide yang ke-18 ya. Jadi ini yang mungkin slide yang ke-18.
Nah, kita memang berharap bagaimana Stranas karena nanti dia akan menjadi ujung tombak dari Ranham, itu mengadres ataupun menjawab masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan. Kita banyak tahu bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di dalam rumah tangga, tapi juga banyak perusahaan yang masih terjadi kekerasan terhadap perempuan. Misalnya ada perusahaan yang tidak memberikan cuti haid misalnya, atau perusahaan yang masih tidak memberikan sanitasi yang baik bagi perempuan, misalnya. Itu contoh-contoh kekerasan terhadap perempuan di perusahaan. Diskriminasi juga masih banyak terjadi. Jadi diskriminasi yang dialami oleh perempuan, misalnya misalnya diskriminasi dalam hal promosi jabatan maupun diskriminasi dalam hal gaji, itu juga masih banyak dialami oleh perempuan. Kemudian konsentrasi pekerjaan, pengasuhan tidak berbayar di perempuan dan remaja perempuan tadi yang kita lihat bahwa ini juga perlu diadres di dalam Stranas Bisnis dan HAM. Absennya perempuan di rantai pasok pertanian, tadi dari Pak Dida juga menyebut mengenai pertanian. Kita tahu bahwa perempuan banyak sekali mengalami tantangan di rantai pasok pertanian, karena sumber daya pertanian, sumber daya alam masih banyak dipegang oleh laki-laki dengan status laki-laki sebagai kepala rumah tangga, sementara perempuan itu banyak tidak mendapatkan pengakuan. Kemudian properti, jadi banyak perempuan yang propertinya tidak dimiliki oleh perempuan, dimiliki oleh suaminya, dimiliki oleh saudaranya, sehingga perempuan tidak memiliki kemampuan untuk mengolah properti yang dimilikinya. Termasuk dengan sulitnya mengakses remedi baik melalui mekanisme negara maupun non-negara. Nah, ini adalah 6 hal yang ingin kita highlight bagaimana ini tercermin di dalam Stranas Bisnis dan HAM. Rekomendasi yang kami usulkan ada 2 di slide berikutnya. Ada 2 ranah yang kita harapkan, yaitu rekomendasi untuk kerangka kebijakan dan rekomendasi untuk pelaku usaha. Rekomendasi di ranah kebijakan itu ada di slide 19, ada 5 poin menjawab hal-hal tadi, misalnya sinergi kebijakan tadi juga ditanyakan oleh Mbak Dian, bagaimana dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya ini menjadi PR juga bagaimana adanya sinergi di ranah kebijakan baik nasional maupun internasional, khususnya untuk perlindungan, pencegahan, penegakan hukum, remedi, asistensi, pelatihan, dan raising awareness mengenai kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini semua kebijakan yang masih punya ruang-ruang terhadap kekerasan perempuan itu perlu menjadi dipastikan bahwa kebijakan itu tidak ada celah terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Zero toleran, tidak ada lagi toleransi terhadap segala bentuk diskriminasi. Bisa dipersingkat. Ya. Kemudian memastikan adanya investasi publik terkait dengan kerja pengasuhan tadi. Jadi bagaimana daycare itu juga ada dukungan ke situ. Kemudian pengakuan perempuan di dalam ekonomi formal dan informal dan access to justice. Nah, terakhir, slide yang terakhir ini usulan terkait dengan inclusive gender untuk pelaku usaha. Terkait dengan memastikan adanya mekanisme pengawasan terhadap kekerasan terhadap perempuan, penghapusan diskriminasi, kemudian juga ada kerja tidak berbayar, itu juga ada spesifik usulan untuk pelaku usaha, misalnya mempromosikan cuti melahirkan bagi laki-laki, bukan hanya untuk perempuan, pengaturan kerja yang lebih fleksibel, kemudian pelatihan mengenai gender dan norma sosial dan teknologi, terakhir pengakuan perempuan di rantai pasok pertanian, dan juga bagaimana pengakuan itu ada beberapa poin yang kami usulkan. Demikian dari saya, mohon maaf Mbak Dian, banyak sekali yang disampaikan. Ya. Terima kasih, selamat siang. Ya, intinya Ranham dan Stranas sebenarnya belum mengadres soal situasi COVID, belum juga memberi secara jernih melihat tentang potensi perempuan dan juga beberapa pengabaian terhadap isu-isu strategis terkait perempuan yang kalau itu diatasi, perempuan akan sangat berdaya, dan apalagi juga kewajiban bisnis untuk memberikan manfaat dari keberadaannya di lingkungan itu. Saya kira itu garis besarnya, dan ini akan baik untuk menjadi rekomendasi. Kita pindah ke Mas Abdul Wahid untuk menyampaikan sesi yang
terakhir ini mohon tidak panjang sehingga teman-teman bisa memberikan pertanyaan secara cukup banyak. Terima kasih. PPT-nya panitia mohon bantuannya. Terima kasih Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam waktu kira-kira 5 menit ke depan saya akan presentasi. Oke, lanjut. Ini adalah 3 strategi nasional terkait dengan bisnis dan HAM. Satu tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Hajrati, tapi saya sampaikan kembali sebentar. Pertama soal kapasitas dan kampanye. Jadi beberapa hal yang akan dilakukan strateginya. Pertama, bagaimana menguatkan kapasitas berbagai pihak dan kampanye itu digalakkan. Lalu yang kedua ada dukungan regulasi. Dan yang ketiga ada akses korban. Jadi menjamin pemulihan dan akses terhadap keadilan bagi korban pelanggaran HAM dalam dunia bisnis. Oke, lanjut. Nah, terkait dengan usulan Stranas ini, ada beberapa hal. Sebenarnya satu soal peran pemerintah daerah. Nah, di Stranas ini belum muncul gitu. Padahal ini penting. Di Ranhamnya sendiri sudah ada sebenarnya bahwa Ranham itu adalah dokumen bagi pemerintah di tingkat nasional dan daerah untuk memastikan kemajuan hak asasi manusia di dunia bisnis terutama. Tetapi di Ranstranasnya itu tidak muncul. Nah, ini padahal penting sekali peran pemerintah daerah. Yang kedua tentang perempuan dan climate change, ini INFIT memang punya 2 usulan ini terkait dengan Stranas dan Ranhamnya. Nah, ada beberapa isu terkait dengan perempuan, ya, tetapi tidak banyak sebenarnya di Stranasnya. Apalagi soal climate change-nya. Memang kita tahu di Ranhamnya ada target perempuan, anak, masyarakat adat, dan kelompok disabel. Tetapi di Stranasnya itu tidak perlu banyak tampil. Yang ketiga, tentang peran masyarakat sipil. Di Stranas itu peran masyarakat sipil rasa-rasanya kurang. Jadi memang kalau tidak di Ranhamnya itu memang bisa dibilang itu kerja negara. Jadi oleh karena itu peran masyarakat sipil jadi agak terabaikan. Padahal ini penting, bagian dari cara untuk mendorong agar bisnis dan HAM itu bisa jadi satu kerja gerakan. Nah, yang keempat, ini sebenarnya lanjutan dari peran Pemda dan masyarakat sipil itu soal ko-kreasi. Apa sih yang penting harus dilakukan, kerja-kerja gerakan kebersamaan antara masyarakat sipil dengan pemerintah daerah, misalnya gitu, itu belum tampak di Stranas ini. Padahal ini juga sangat penting bagi kemajuan HAM di dalam dunia bisnis. Dan yang terakhir soal anak muda dan teknologi, memang belum ada sentuhan teknologi tapi sedikit sekali, dan anak muda tampaknya tidak menjadi aktor gerakan bagi Stranas ini, padahal ini juga kita tahu penting sekali. Yang berikutnya Mas, Mbak, oke, ini tentang Ranham itu, memang Ranham itu sudah ditetapkan di Juni 2021 yang lalu, dan sekarang proses Stranasnya. Jadi urutannya kan Ranham dulu, kemudian baru Stranas untuk menjadi pelaksana. Nah, ini kan kita tahu Ranham itu dokumen yang memuat sasaran strategis kira-kira dalam rangka kemajuan bisnis dan HAM di Indonesia. Nah, tetapi memang aktornya di Ranham itu memang bisa dibilang itu negara aktor utamanya. Jadi ada sekretariat, ada pendanaan dari APBN, APBD, ada juga kementerian. Nah, peran masyarakat sipil dan peran sektor swasta atau sektor privat itu masih terasa rendah di Ranham 2021-2025. Nah, ini agak mengkhawatirkan ya, karena saya kira kalau kita bicara seperti festival ini kan bagian dari cara bagaimana agar ada ko-kreasi antara masyarakat sipil dan pemerintah di daerah untuk kemajuan HAM. Oleh karena itu, untuk bisnis dan HAM itu juga seharusnya ada kebersamaan, kerja bersama, dan memastikan itu menjadi kerja-kerja gerakan yang terus terkoordinasi. Kalau kita bicara OGP juga kan seperti itu, OGP lalu Kabupaten Kota HAM semua menekankan adanya kerjasama
masyarakat sipil dengan pemerintah daerah. Nah, di ranah HAM ini harusnya juga seperti itu. Saya kira terima kasih, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahid. Pak Wahid sudah menyampaikan pertama tentang apa yang penting dimasukkan di dalam Stranas itu. Tadi Mbak Nima Suwonopunikma sudah menyampaikan soal gender begitu panjang, soal perempuan, masih ditambah satu lagi soal perempuan dan climate change ya, yang ada di sana. Kemudian ada juga orang muda dan remaja yang juga belum disebut dan tidak disebutkan juga sebagai kelompok sasaran. Lalu ada kritik terhadap Ranham yang sudah terjadi, sudah diputuskan, tetapi kritik dalam proses penyusunannya dan mudah-mudahan ini nanti masih bisa diperbaiki. Nah, apakah ada teman-teman yang akan bertanya, akan bercerita, akan apa sih kok kayaknya masih ada yang kurang gitu ya? Ya, yang depan ini Mas yang baju biru nanti tolong cepat dan menyebutkan namanya. Ini Mbak ya, apa Mas? Ya, Mbak selanjutnya yang kemudian yang ketiga yang angkat sambil berdiri. Silahkan, jangan panjang karena waktunya sangat pendek ini Mas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Zainal Arifin dari Palu, Sulawesi Tengah. Baik Pak, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak selaku pemateri terakhir, yaitu terkait anak muda dan teknologi. Jadi kebetulan saya salah satu mahasiswa teknik yang secara tidak langsung bersentuhan dengan teknologi itu sendiri. Dan Bapak mengatakan bahwa di bidang anak muda dan teknologi itu masih sangat sedikit sekali peran atau apa yang dilakukan. Yang ingin saya sampaikan adalah kenapa anak muda dan teknologi itu masih sedikit. Yang saya lihat secara realita bahwa kita sebagai anak muda dan keterkaitan kita di teknologi itu masih kurang untuk minatnya. Kemudian ketika ada yang sudah mulai membangun minat, dia masih kurang diberikan wadah atau tempat untuk melakukan atau mengaplikasikan apa yang dia dapatkan. Jadi seperti itu Pak. Mungkin bisa ditanggapi hal tersebut. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Boyke dari Sukabumi, Pak, Bu. Saya ingin menyampaikan dulu bahwa HAM masuk ke dalam tataran sektor bisnis. Kami di daerah menyambut gembira dengan program strategi nasional seperti ini. Kami hanya perlu kejelasan secara real sebetulnya sektor apa nanti di sektor bisnis, karena berbicara bisnis pemerintah daerah tidak bisa berjalan kalau tanpa dunia usaha sektor swasta. Nah, sektor swasta tadi rekan yang berbicara tentang retail di daerah itu ada toko modern masuk ke dalam semua sektor daerah di wilayah dan kadang-kadang toko-toko tradisional di sana jadi tutup karena toko modern itu masuk ke semua perkampungan, sudah bisa masuk ke kedusunan, masuk ke desa-desa kedusunan, apalagi sudah masuk. Jadi ini HAM ini nanti apakah akan berlaku terhadap semua atau tidak gitu. Bagi masyarakat bagaimana konsepnya? Bagi pedagang kecil bagaimana konsepnya? Bagi pelaku usaha bagaimana konsepnya? Ada satu lagi Undang-Undang Cipta Kerja yang jadi sorotan di daerah. Itu yang kalau tidak salah usaha kecil atau mikro saya lupa yang tidak memerlukan penataan ruang. Bagaimana pemerintah bisa mengontrol kalau memang yang tadinya perlu kesesuaian ruang, tapi ternyata dalam konsep Ciptaker itu tidak perlu ruang, tidak perlu kesesuaian ruang. Nah, jadi dari sisi HAM nanti sudut pandang HAM-nya kontrol pemerintah di sana tidak ada. Itu untuk itu ya.
Oleh karena itu, kami perlu kejelasan secara real, meskipun tadi disampaikan ini baru berbicara tentang perencanaan sedang berjalan. Artinya Indonesia masuk ke dalam tahap ketiga. Tapi tentunya saya ingin memberikan masukan juga, kalau bisa komunikasi dengan daerah secara komprehensif. Banyak sekali kebijakan, mohon maaf, banyak sekali kebijakan nasional di pusat yang tidak selaras dengan daerah. Kami perlu tegaskan ini, perlu sampaikan bahwa karena tidak sejalan, tidak bisa diaplikasikan di daerah, akhirnya stagnan. Jadi percuma suatu regulasi kalau misalnya hanya diluncurkan begitu saja, tapi di daerah tidak jalan. Oleh karena itu, daerah perlu banyak diajak bicara, Pak. Tidak hanya di belakang meja ataupun perwakilannya ke sana sini. Karena daerah satu dengan daerah lain itu beda sekali. Ininya apa? Topografinya beda, karakternya juga beda. Oleh karena itu, makanya Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk memberikan terutama tentang desa. Tentang desa memberikan kesempatan desa untuk memberikan nama dan lain sebagainya. Jadi karakteristiknya diatur di sana, di regulasi kita. Mungkin itu saja. Jadi kesimpulannya kami mohon kejelasan tentang sebetulnya ini aspek HAM ini berlaku bagi pelaku usaha seperti apa, bagi masyarakat seperti apa, dan pemerintah kedudukannya di mana secara real. Dan mohon sekali agar daerah diajak bicara untuk merumuskan ini gitu. Supaya nanti konsepnya bisa dijalankan, dapat dilaksanakan sebagaimana prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi dapat dilaksanakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya yang terakhir. Terima kasih, selamat siang. Saya Amsa dari Protection International, Yayasan Perlindungan Insan Indonesia. Saya kira yang luput dari baik di ranah HAM maupun Stranas itu adalah jaminan perlindungan bagi orang-orang atau komunitas yang dirugikan oleh korporasi atau bisnis ya. Jadi di banyak tempat kebetulan kalau kita sering melakukan pelatihan-pelatihan di komunitas, misalnya di Wawoni. Wawoni itu tambang ekstraktif. Bagaimana kemudian dengan komunitas, orang yang membela haknya tanahnya sendiri, ketika dia menahan atau melawan bulldozer yang jelas-jelas merusak lahannya, itu dikriminalkan. Dan tidak hanya satu orang, 24 orang, itu di Wawoni, Sulawesi Tenggara. Atau misalnya banyaklah contoh kawan-kawan, individu atau komunitas, misalnya di Waduk Lambu, misalnya di Flores, komunitas adat, apalagi komunitas adat tadi masuk di salah satu itu prioritas sasaran. Jadi saya kira yang luput adalah jaminan perlindungan. Tadi yang saya ambil contoh misalnya masyarakat di Wawoni, dia kena pasal Undang-Undang Minerba, menghalangi operasional tambang misalnya. Padahal itu jelas-jelas itu tanah dia sendiri. Kebetulan saya sendiri turun ke sana, dan bagaimana kemudian di Wawoni itu masyarakatnya sudah kaya dengan perkebunan mete, satu kali panen 300 juta, ya enggak mau dong kalau tiba-tiba di kampungnya ada tambang nikel. Dan ketika dia pengen menyuarakan masalahnya, dikriminalkan. Nah saya kira kita bareng-bareng lah kawan-kawan di, tadi saya lihat di paparannya Mbak, siapa tadi? Yang dari Oxfam ada HRD, saya enggak tahu apakah HRD itu mungkin Human Rights Defender atau yang lain, tapi saya kira kita bareng-bareng bersama-sama mendorong jaminan perlindungan. Kalau mau komentar di medsos misalnya kena Undang-Undang ITE misalnya, atau bagaimana kemudian juga kita menemukan komunitas ibu-ibu misalnya yang ketika ini cerita nyata, kami punya banyak sekali cerita nyata. Ada ibu-ibu di Sulawesi Selatan, dia melawan tambang pasir di kampungnya, kemudian ketika dia melakukan perlawanan, dia dicap provokator dan dibatasi atau tidak mendapatkan akses ke bantuan sosial dan lain sebagainya. Ini saya kira sesuatu yang ini ngomong bisnis dan HAM. Kalau ngomong bisnis artinya dia korporasi, kalau ngomong korporasi artinya dia sesuatu yang powerful. Saya kira ini tidak imbang gitu ya. Ketika ada bisnis kemudian ngomong soal HAM, tetapi masyarakatnya sendiri ketika mau memperjuangkan haknya dikriminalkan.
Saya kira kawan-kawan koalisi LSM di Jakarta, kemudian saya kira juga Komnas HAM beberapa kali dengan kawan-kawan koalisi coba untuk diskusi soal jaminan perlindungan ini, tetapi tentu ini bukan hal yang mudah. Maka saya kira yang penting nanti bisa dijadikan rekomendasi adalah siapapun, baik itu dia individu atau komunitas bersama-sama, ketika dia melakukan pembelaan HAM, hak asasinya sendiri, hak atas lahan, hak atas lingkungan yang bersih, dan seterusnya, dia mendapat jaminan tidak dikriminalisasi, dan seterusnya. Bayangkan kawan-kawan di Indramayu melawan PLTU di kampungnya dikriminalkan dengan alasan pemasangan bendera terbalik, sesuatu yang tidak ada hubungannya. Saya kira ini kita harus bareng-bareng bagaimana mengupayakan jaminan perlindungan ini bagi kawan-kawan siapapun. Mungkin hari ini atau kemarin kawan-kawan di komunitas, bisa jadi kita sekarang. Iya. Kawan-kawan posting gitu, kena undang-undang ITE siapa tahu. Saya kira itu, terima kasih. Iya, intinya dari Mas Aina ini tadi, jaminan perlindungan bagi semua orang per orang atau bagi semua orang yang dirugikan penghidupan dan kehidupan dan penghidupannya oleh korporasi yang sedang berbisnis. Saya kira ini adalah prinsip hak asasi manusia. Kalau hak asasi manusia itu bukan hanya 5 kelompok itu tadi, tapi semua orang. Ya, saya kira ini perlu didiskusikan. Baik, kita mau minta tolong Mbak Nikmah menjawab soal pertanyaan yang kedua Sukabumi tadi, dan yang ketiga, yang pertama karena ini sangat dimunculkan sangat kuat oleh Mas Wahid yang soal anak muda dan teknologi, mungkin kita minta tolong Mas yang utama untuk menjawab ini Mas Wahid, tapi Mas Wahid juga bisa menjawab pertanyaan yang kedua dan ketiga. Silakan Mbak Nimah dulu ya. Ya, terima kasih Mbak Dian dan untuk pertanyaannya. Saya mau merespon yang pertanyaan terakhir dulu ya, terkait dengan access to justice. Itu memang satu hal yang juga kita inginkan masuk ke dalam Stranas, jadi memastikan bagaimana memastikan pemulihan, penyembuhan bagi korban itu memastikan tidak adanya hambatan, tetapi juga adanya panduan bagi human rights defender. Jadi ini memang secara explicitly kami sampaikan bahwa perlu adanya kebijakan ataupun panduan yang memastikan adanya dukungan bagi pejuang-pejuang HAM, kayak gitu. Nah, pejuang HAM itu semua, itu sebenarnya semua orang ya, komunitas yang memang memperjuangkan hak-haknya, kita juga yang memperjuangkan hak kita. Jadi ini adalah bahwa Stranas memang perlu adanya access to justice dan memastikan adanya panduan mengenai itu. Itu yang memang kita harapkan. Kemudian yang kedua ini memang sesuatu yang tadi di poin terkait dengan bagaimana siapa sih ini mengatur siapa, bagaimana dengan retail-retail yang kecil, pasar-pasar tradisional. Ini yang sesuatu yang memang masih menjadi pertanyaan di panduan UN Guiding Principle ini, karena UNGP maupun Ranham itu tidak mengatur pasar. Jadi tidak mengatur mengenai persaingan antar korporasi besar, korporasi kecil, itu tidak ada mengatur itu. Tapi memastikan bagaimana bisnis itu menghormati HAM. Jadi mungkin bahasanya lebih dalam bisnis ataupun operasi bisnisnya, misalnya mulai dari bahan baku, produksi, sampai mungkin distribusi, memastikan tidak adanya pelanggaran HAM. Misalnya kalau bahan baku itu kalau di tekstil, misalnya kayunya itu secara berkelanjutan, misalnya itu kan bahan bakunya. Kemudian pekerjaannya dalam produksinya, misalnya buruhnya tidak kemudian menghilangkan hak-hak pekerja ataupun hak buruh dalam proses produksi dan distribusi, misalnya memastikan tidak tidak merusak lingkungan dan yang lain-lain. Tapi memang secara spesifik nggak mengatur kompetisinya ya. Jadi ini mungkin sesuatu yang nggak tahu ini nanti menjadi perdebatan berikutnya atau seperti apa. Tapi ini menarik, satu poin yang bagaimana posisi pelaku usaha kecil di dalam Ranham ini maupun Stranas. Itu mungkin satu hal yang menggelitik saya juga untuk berpikir mengenai itu. Itu mungkin Mbak Dian. Artinya ini sebenarnya bisnis ini mencakup siapa yang kena. Bisnis skala besar saja atau bisnis yang kecil-kecil gitu juga kan?
bisa terkena atau tidak. Saya kira ini pertanyaan yang kritis karena sampai hari ini definisi bisnisnya belum ada. Nanti bisa didiskusikan. Nah, Mas Zainal, saya berharap ada yang soal orang muda dan pemerintah daerah. Tadi yang kok Mas Zainal, Mas Wahid minta tolong dijawab yang anak muda dan pemerintah daerah. Teman dari Bapak dari Sukabumi tadi menyatakan bahwa ini kurang sekali pelibatan masyarakat pelibatan pemerintah daerah sehingga dikhawatirkan tidak implementatif. Silakan. Terima kasih, Budian. Jadi teman-teman saya kira kita tahu lah sekarang digital native itu anak-anak muda yang sebenarnya punya peran penting, yang sebenarnya punya peran strategis yang bisa dilibatkan dalam proses mendorong bisnis dan HAM itu. Saya kira ada banyak perangkat, ada banyak aplikasi, ada banyak platform media yang mungkin dilakukan, yang mungkin dimanfaatkan untuk mendorong agar sektor bisnis itu bisa benar-benar menjalankan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Jadi ini sangat membantu bagi pemerintah daerah gitu agar memang sungguh-sungguh apa yang terjadi di daerah misalnya gitu atau terjadi di nasional juga boleh itu bisa sungguh-sungguh terbukti. Jadi ada evidence base-nya itu tidak harus berupa teks tetapi juga bisa berupa media yang memudahkan bagi pemerintah daerah, bagi aparat, bagi siapa saja untuk memastikan bahwa sektor bisnis itu sungguh-sungguh menjalankan hak asasi manusia. Nah, saya kira kalau kita kaitkan dan beberapa program yang ada di pemerintah daerah, ada banyak sekali kerja-kerja sektor bisnis yang ada di lapangan. Dan itu hanya membutuhkan alat-alat tertentu, aplikasi tertentu yang bisa diterapkan. Dan itu membantu sekali. Mengukur misalnya, itu tidak harus pakai alat ukur yang manual itu misalnya. Memastikan apakah ada garapan dan tidak ada garapan misalnya bisa pakai drone dan seterusnya. Memastikan apakah spek yang digunakan untuk membangun itu memenuhi standar atau tidak, itu bisa menggunakan juga teknologi. Nah, saya kira itu harus didorong agar teknologi sungguh-sungguh bisa digunakan untuk memastikan sektor bisnis menjalankan prinsip hak asasi manusia. Nah, anak muda itu adalah salah satu yang saya kira kita setuju di sini, mereka digital native dan mereka sangat dekat dengan media informasi, teknologi komunikasi, teknologi informasi. Dan karena itu mereka memang harus menjadi salah satu aktor strategis untuk Stranas gitu. Satu itu. Yang kedua, soal mungkin pertanyaan ketiga terkait dengan lingkungan dan seterusnya. Di Stranas ini ada yang ketiga itu akses korban. Akses korban itu memang mendorong agar ada pemulihan terhadap para korban pelanggaran HAM. Baik misalnya kalau di teman-teman di buruh itu kan ketemu banyak sekali orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik, mulai dari yang sifatnya administratif maupun yang substantif itu. Mulai misalnya soal berapa besaran yang diterima sampai mungkin tindakan-tindakan yang jahat atau tidak baik dalam praktek bisnis. Nah, semua itu Stranas ini memang maunya itu memberikan akses pada kelompok-kelompok yang seperti ini. Cuman memang apakah nanti bisa berjalan dengan baik atau tidak, nah itu agenda kita ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Dari proses diskusi ini kita mendapatkan banyak sekali masukan. Saya ingin merangkum garis besarnya saja dulu dari proses ini. Pertama, ada kemajuan yang besar dari cara pandang dunia, PBB maupun Indonesia, dengan melihat bahwa sektor bisnis itu sektor yang perlu diintervensi agar dia punya tanggung jawab terhadap hak asasi manusia. Selama ini kita berpikiran bahwa state responsibility itu hal yang paling utama gitu ya. Pada diskusi Stranas tentang bisnis dan HAM ini menunjukkan bahwa bukan hanya tanggung jawab negara saja yang harus kita kedepankan dan kita tuntut, tetapi ada juga sektor bisnis harus ikut memanggul tanggung jawab dan harus ada pemulihan
dalam proses di mana ada bisnis atau pembukaan bisnis. Tetapi kemajuan ini masih ada beberapa pertanyaan, kritik, dan saran serta rekomendasi. Pertama, Stranas itu baru membahas soal kewajiban negara saja, tetapi pada aspek tanggung jawab pelaku bisnis dan pemulihan belum terlalu kuat dimunculkan. Kedua, belum ada kejelasan siapa sebenarnya bisnis itu? Apakah itu termasuk dari UMKM sampai korporat dan apakah kewajibannya sama? Itu belum diatur. Lalu ketiga, ada isu-isu strategis yang berkaitan dengan isu-isu gender itu masih belum cukup kuat masuk di dalam bisnis di dalam rancangan tadi, termasuk kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi, unpaid worker, absennya perempuan dalam sistem rantai pasok, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita melihat juga soal proses yang belum terlalu melibatkan, belum banyak sudah melibatkan, tetapi belum banyak melibatkan masyarakat sipil maupun pemerintah daerah, sehingga ini dikhawatirkan dalam perumusannya akan tidak menyoroti kepentingan-kepentingan masyarakat sipil dan akan sulit diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Yang lainnya adalah soal bagaimana perspektif kita melihat soal hak asasi manusia. Jadi kalau kita melihat hak asasi manusia tidak hanya pada 5 kelompok rentan yang sudah disebutkan, hak asasi manusia itu hak setiap orang, maka jaminan hak bagi setiap orang, jaminan untuk tidak dilanggar haknya, atau jaminan untuk dipulihkan dan jaminan tidak dikriminalisasi ketika memperjuangkan haknya, itu benar-benar dijamin di dalam dokumen ini. Saya kira itu garis besarnya. Nanti kita akan masukkan dalam rekomendasi, dan jika masih ada hal-hal yang perlu direkomendasikan, silahkan WA atau kirim kirim email pada panitia atau kirim WA saja supaya cepat sehingga bisa dimasukkan dalam rumusan-rumusan ini. Terima kasih pada narasumber, mudah-mudahan masih ada Ibu Heri Jati. Terima kasih pada Mbak Bivitri dan Pak Dadi. Sayang sekali Pak Dadi tidak bisa ikut dalam diskusi dan Ibu Hera juga tidak bisa karena tadi Ibu HJ tadi tidak bisa karena persoalan teknis yang kemudian menghalangi kita untuk bisa berinteraksi lebih lama. Terima kasih pada Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan Stranas Bisnis dan HAM ini akan berguna bagi seluruh kebaikan di daerah maupun di nasional bagi kita semua masyarakat, dan bisa memajukan dan membantu memulihkan memulihkan ekonomi kita pasca pandemi Covid ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam Namo Buddhaya. Terima kasih Mbak Nikmah, terima kasih Mas Wahid. Ya.